Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan satu diskursus tentang kedaulatan budaya. Ini adalah satu diskursus yang menurut saya sangat pelik karena praktis pasca reformasi atau 20 tahun terakhir kita melaksanakan reformasi, kebudayaan kita mengalami kehancuran yang luar biasa, luluh lantak. Seakan-akan kita tidak memiliki kebudayaan dan budaya di mana saja. Yang tumbuh dan kemudian kita dapati justru budaya menyontek. Di dalam sekolahan, di dalam pendidikan, di dalam birokrasi, budaya nyontek itu luar biasa. Yang kedua, budaya mencuri atau kolusi, korupsi dan nepotisme itu juga luar biasa. Budaya yang baik meliputi gotong royong, empati, simpati, keinginan untuk kaya bersama, keinginan untuk berbagi, keinginan untuk memberi kesempatan orang-orang muda supaya memimpin, itu justru tidak lagi dapat kita temui di mana-mana. Pada saat yang sama, jalan-jalan kita itu penuh sekali dengan kemacetan, kebusukan, keruwetan, salib menyalip. Aksi gotong royong para pemotor ini terekam kamera di jalur bus Transjakarta Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan pagi tadi. Warga yang panik kedapatan menerobos busway ramai-ramai menggotong motornya melewati separator agar tidak ditilang polisi. Mereka bahkan merobohkan separator demi lolos dari razia. Bahkan beberapa hari terakhir kita disuguhi satu tontonan yang luar biasa di mana seseorang yang kita anggap begitu istimewa posisinya di mata masyarakat, tiba-tiba dia melanggar dan begitu diberikan petunjuk, begitu diberikan teguran, bukan ia memahami itu sebagai sebuah peraturan, ia marah-marah luar biasa. Pak, saya sudah bilang baik-baik. Tolong, yang lain itu Pak. Orang yang lain itu saya ngerti. Pak, ini yang tidak pakai masker, Pak. Mulai sana dipakai. Penyakit itu orang yang sayang ngerti, Pak. Iya, kita mana gini semua. Bapak ini saya ingatkan. Itu untuk kantor kita. Semua ini karena kita ternyata tidak mengembangkan satu kurikulum yang disebut dengan kedaulatan kebudayaan atau daulat berbudaya. Budaya kita yang bagus, budaya kita yang sebenarnya ada di banyak tempat, budaya kita yang sebenarnya sangat Pancasilais itu yang selama ini menjadi tulang punggung berdirinya negara Indonesia, tiba-tiba sekali lagi luluh lantak. Nah, kita harus paham bahwa negara tidak mungkin menjadi besar, bangsa ini tidak mungkin menjadi berwibawa kalau tidak mengembangkan kebudayaan. Tentu saja kebudayaan yang dimaksud harus bertumpu pada pendidikan. Sebab pendidikan adalah penjuru yang menyerap budaya-budaya lama yang masih bagus untuk mengembangkan dan meneruskan itu menjadi budaya-budaya baru sambil menciptakan budaya baru yang lebih bagus. Misalnya budaya tentang inovasi. Kita dulu punya nenek moyang yang sudah menguasai budaya pengembangan inovasi, pengembangan teknologi, pengembangan saintek yang mestinya itu dikembangkan menjadi lebih bagus. Seperti misalnya nenek moyang kita itu terbukti berhasil menciptakan salah satu keajaiban dunia yang disebut dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu merupakan produk artefak kebudayaan yang luar biasa bagusnya, maka mestinya kita bisa menciptakan 10 kali lipat keajaiban Borobudur. Tetapi alih-alih kita bisa menciptakan artefak kebudayaan yang sama, bahkan yang lebih rendah sekalipun, kita gagal. Jika dulu orang punya mitos menciptakan candi dalam waktu semalam, kita menciptakan rumah belum diresmikan sudah runtuh. Itu misalnya bisa kita lihat dari kasus kebudayaan runtuhnya Hambalang, runtuhnya rumah-rumah, runtuhnya rumah sakit yang belum sempat diresmikan. Saya melaporkan langsung dari Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat, di mana Anda bisa lihat di belakang saya ada satu unit ruko atau rumah toko yang roboh. Dan sampai saat ini kita belum mengetahui sebetulnya apa penyebab robohnya satu unit ruko ini. Kalau Anda lihat keadaannya memang sudah hancur lebur dan mengenai. Karena itu saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk
mengembalikan pendidikan kita, mengembalikan kebudayaan kita, mengembalikan martabat bangsa ini, mengembalikan mentalitas konstitusional yang kita punya, adalah menggali kembali satu kedaulatan kebudayaan. Daulat budaya agar semua orang yang tumbuh dan hidup di Indonesia nanti menguatkan, saling bersama-sama, meneguhkan apa yang disebut dengan Indonesia Raya. Dan para pendiri Republik sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan garis besar, sudah memberikan haluan bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan-kebudayaan yang lokal, yang kemudian dikembangkan secara terus-menerus, menghasilkan satu hibridasi kebudayaan baru, maupun kebudayaan-kebudayaan yang tidak terhubung dengan kebudayaan lama, tetapi sifat utamanya adalah membuat mereka menjadi spiritualis, membuat kita semua menjadi berkemanusiaan, membuat kita semua menjadi berpersatuan, menyatu di antara kita, membuat kita semua itu menjadi orang yang suka bermusyawarah, memutuskan dengan cara musyawarah, sekaligus membuat kita menjadi orang-orang yang berkeadilan. Itulah budaya-budaya yang harus kita kembangkan sebagai satu kedaulatan di mana nantinya yang tercipta adalah warga negara unggul, warga negara Indonesia yang sejati, warga negara Indonesia yang berpatriot karena di dalam dirinya memiliki budaya yang adiluhung, sekaligus bisa dijadikan contoh, teladan, dan semua hal yang berhubungan dengan kewibawaan Indonesia. Jika merujuk pada Muhammad, kita jadi tahu bahwa Muhammad mengatakan, aku tidak diutus ke alam raya ini kecuali untuk memberikan contoh akhlak, budaya, pendidikan, sekaligus mental yang baik, sebab dengan mental yang baik, budaya yang baik, pendidikan yang baik, perilaku yang baik akan menjadi pondasi yang kuat bagi perkembangan sebuah peradaban. Di sinilah kita harus meningkatkan budaya yang jelek menjadi budaya yang baik, budaya yang hancur menjadi budaya yang dibangun, dan di atas segalanya budaya-budaya itu bisa merujuk kepada Pancasila dan Konstitusi dan harus terus dikembangkan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Salam Nusantara. Pengen punya